Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Ini adalah mobil listrik alias EV berukuran compact dengan range yang terjauh di kelasnya. 500 km sekali charge. Dan yang lebih mengagumkan, mobil ini harganya dimulai dari di bawah 300 juta rupiah. Dan Anda bisa lihat ini adalah sebuah Ion UT. Keluaran terbaru dari Ion dengan desain yang sangat unik dan keren. Ion menyebutnya sebagai desain dengan filosofi European aesthetic dan timeless. Oke, kemudian mobil ini juga dibangun di atas platform baru dari Ion yaitu AEP 3.0 Electric Platform, dan mobil ini juga diklaim memenangkan penghargaan The Most Valuable Cars dari Milan Design Week. Saya akan coba mobil ini, saya akan bawa ke Bogor, kita cari makan siang soto kuning yang legendaris. Kemudian saya akan ceritakan bagaimana rasanya, bagaimana impresinya, serta bukan hanya yang saya suka, tapi yang saya tidak suka dari mobil ini juga akan saya sampaikan. Let's go to soto kuning Bogor pakai Ion UT. Nah, Anda bisa lihat dari luar betapa cute-nya mobil ini. Desainnya keren sekali. Kayak desain yang disiapkan untuk timeless design, dan benar ada nuansa Eropanya, tidak sama dengan mobil lainnya. Saya sangat suka dengan bentuk dari mobil ini. Proporsional tapi juga sangat artistik. Namun memang namanya desain adalah personal preferences. Anda dengan saya mungkin berbeda. Sekarang kita ngomong faktanya aja dulu. Mobil ini memiliki jarak tempuh 500 km. Agak mengejutkan buat saya karena mobil ini sebenarnya walaupun nggak kecil-kecil amat, tapi juga nggak gede-gede banget gitu. Sedangkan untuk range yang jauh itu kan butuh baterai yang gede. Bahkan baterainya itu ya hanya 60 kWh. Oke lah, nggak kecil tapi juga nggak bisa dibilang terlalu besar. 60 kWh untuk menjalankan mobil ini 500 km, artinya konsumsi energinya minimal 8 km per kWh. Bahkan harus lebih sedikit dibandingkan 8 km per kWh, dan itu adalah angka yang sangat hemat untuk mobil seukuran ini. Saya nggak bisa ngecek langsung 500 km jalan karena saya cuma punya waktu sehari dengan mobil ini. Tapi saya sudah riset MID-nya dan kita akan lihat berapa konsumsi energinya. Jadi kita bisa kira-kira apakah range itu masuk akal atau tidak. Nah, ada satu hal dari mobil ini yang bikin saya itu sangat impress. Dan itu saya rasakan nggak sampai 100 meter habis menjalankan mobil ini. Tapi saya belum bisa sebut ke Anda di menit ini, karena saya harus konfirmasi lagi dengan saya berkendara jarak yang lebih jauh, supaya akurat apakah benar itu atau hanya perasaan saya aja. Jadi nanti kita akan kembali lagi ke hal tersebut. Namun kita balik ke faktanya. Bukan cuma range yang jauh, mobil ini punya tenaga yang impresif besarnya. Di atas 200 HP, mencapai 201 HP, dan torsinya itu mencapai 210 Nm. 0 sampai 100 km per jam diklaim tuntas dalam 8,3 detik. Dan saya punya Ion ya, ada Hypertech HT di rumah. Itu klaim dari Ion biasanya lebih pelan dibandingkan aktualnya. Nggak tahu ini kejadian di sini apa enggak. Saya nggak bisa melakukan pengetesan juga di video kali ini karena ini kita jalan luar kota, jalan umum, tidak ada jalan yang kosong untuk melakukan pengetesan secara proper dan aman. Tapi 8,3 saja kalau itu benar, itu sudah angka yang impresif. Untuk baterainya sendiri, pengecasannya itu bisa dengan AC atau DC. AC itu sekitar 7000 watt, 7 kW. Sedangkan untuk DC-nya bisa sampai sekitar 75 kW, yang membuat pengecasan dari 30 ke 80% atau 50% baterai ya kira-kira tuntas dalam 24 menit saja.
Mobil ini punya 3 mode berkendara. Ada power safe, ada comfort, ada sport. Saya tidak akan pakai yang power safe. Saya pengen mobil ini benar-benar normal aja. Sekarang saya pakai yang comfort, dan ini penyaluran tenaganya itu halus dan natural. Ion ini hebat memang. Semua produk Ion yang saya coba memiliki penyaluran tenaga itu yang halus seperti mobil-mobil premium Eropa. Kalau di sport mode, kita masukin ke sport mode, dia lebih agresif. Injakan gas sedikit saja langsung melajukan mobil ini cepat. Tapi juga sama, tidak yang instan yang kasar, tetap gradual dan halus. Bikin mobil ini rasanya tuh jadi kayak mobil premium. Dan ingat, mobil ini harganya dimulai di bawah 300 juta rupiah. Sekarang saya akan cari rest area untuk saya berhenti dan mereview mobil ini lebih detail lagi. Nah, saya bisa jelasin ke Anda lebih santai di sini. Bentuknya keren ya. Tadi Anda udah lihat ya pas di jalan. Ini bagian atasnya ini DRL-nya itu seperti mata dan alis burung hantu menurut desainernya. Jadi seperti ada nuansa mistisnya gitu. Dan ini lampunya, terutama yang ini yang bawah, ini adalah Matrix Cube LED light. Jadi semuanya sudah LED, serta lampu belakangnya juga unik nih ya. Tuh, Matrix Cube LED juga. Jadi ada kesinambungan desain gitu loh antara depan dan belakang, dan di sini tuh clean banget. Dia cuman Ion dan UT. Udah, nggak ada yang lain-lainnya. Third brake remnya juga lihat ada 2 seperti ini. Ada spoilernya lengkap, ada wipernya, ada defoggernya. Ini kalau stiker ini memang stiker cuma buat ngasih tahu Anda buat buka bagasinya di mana. Kalau Anda udah nggak perlu lagi, udah inget posisinya di mana, dibuka aja. Nah, sekarang kita buka. Elektrik loh, elektrik. Dan ini bagasinya lumayan lega. Bagasinya itu bisa sampai 440 liter dalam kondisi bangku itu tegak. Kalau bangku ini dilipat, dia bisa dilipat 70-30 ya. Itu dia bisa kapasitasnya itu lebih dari 1.600 liter. Terus di bawah sini juga masih ada penyimpanan lagi nih. Memang tidak ada tidak ada ban serep, tapi dia dilengkapi dengan tire repair kit. Kemudian yang menambah keren desainnya juga dari luar adalah warnanya two tone. Jadi ada putih, ada warna aslinya mobil ini, dan dikontraskan lagi dengan adanya panoramic roof di atas. Tapi panoramic roof ini memang untuk tipe yang termahal, tipe yang premium seperti yang kami coba. Jadi kalau nggak salah tipe premium itu selain panoramic roof, dia juga dilengkapi dengan baterai yang bisa 500 km. Kalau yang tipe basic yang di bawah 300 juta itu baterainya tetap jauh di atas 400 km. Cuman yang 500 km ini dia pakai baterai yang lebih besar serta joknya udah elektrik. Tapi walaupun yang tipe premium sekalipun, harganya tidak sampai 350 juta rupiah. Mungkin hanya 300 juta kecil. Nanti kalau kamu udah tahu harga pastinya, saya taruh di deskripsi atau di komentar dan di pin. Karena pada saat saya nyoba mobil ini, mobilnya belum diumumkan sama sekali harganya. Bicara dimensi, mobil ini juga nggak kecil-kecil amat. Dia panjangnya itu 4.270 mm, sedangkan dia memiliki lebar juga di atas 1,8 meter, 1.850 mm, dan dia rendah. Dia nggak terlalu tinggi, nggak sampai 1,6 meter, 1.575 mm. Membuat tampilan mobil ini tuh proporsional dan modern. Dan mobil ini memang bukan di kelas yang
compact sekali ya, bukan di kelas seperti kelasnya BYD Seagull, bukan kelasnya Wuling Bingo EV. Dia kelas di atasnya, satu kelas di atasnya. Jadi mobil ini juga cukup lega dan bannya juga sudah 17 inci dengan desain velg yang juga nggak kalah unik dibandingkan desain bodinya. Serta ini di pilar C ini ada ornamen yang juga unik. Sekilas mirip dengan BMW i, tapi ini lebih miring dan ini juga bukan i, ini hanya aksen buat menghiasi pilar C-nya yang memang tebal. Desainnya secara keseluruhan ini seamless dan streamline. Anda bisa lihat garisnya. Jadi mestinya dia cukup aerodinamis. Ini salah satu desain terbaik yang ada di pasaran. Oh, duduk belakangnya empuk sekali. Dan Anda bisa lihat lega sekali belakangnya. Ini posisi duduk saya tingginya 177 cm dan ini legroomnya masih berlimpah. Di bawah juga ada ruang untuk menjulurkan kaki, paha tersangga dengan sangat baik, serta lantainya 100% flat, benar-benar rata di sini. Jadi sampai duduk di bagian tengah pun ini masih memadai. Headroom juga ini lega walaupun mobil ini memakai panoramic sunroof, serta kursinya ini ergonomis sekali. Dan dia punya armrest juga ketinggiannya tuh mirip dengan yang kanan. Jadi nyaman. Ini buat perjalanan jauh juga ini nyaman kursi seperti ini. Kemudian di sini dia bisa recline ya. Jadi posisi paling tegak seperti ini. Posisi paling recliningnya lumayan santai, nggak santai-santai banget tapi lumayan santai kursi di saat recliningnya. Materialnya juga seperti material mobil premium, nggak seperti material mobil 300 jutaan. Memang masih ada material keras di sini, tapi material kerasnya lihat bentuknya ada ornamen 3D yang bikin kesannya mahal serta nggak terlihat murah sama sekali. Sedangkan untuk bagian sandaran tangan ini sudah kembali ke soft material. Ada ventilasi AC juga di belakang dan ada satu buah USB slot. Iya, sayangnya kenapa cuma satu ya? Mestinya dua lah minimal ya, biar tidak terjadi pertikaian di antara penumpang belakang gitu. Tapi ini cuma satu. Oke, ada tempat penyimpanan di kursi. Ada juga tempat penyimpanan di pintu walaupun tidak terlalu besar. Yang besar speakernya, lihat tuh. Speakernya besar sekali di bagian belakang. Overall ini duduk belakang yang lega dan menyenangkan, dan bisa lebih menyenangkan lagi karena sesuai dengan DNA dari Aion. Dia seperti sofa di belakang. Ini kursi depan. Ini bisa kita cabut headrestnya, kemudian kita rebahkan dan dia seolah-olah menyambung dengan kursi belakang sehingga membuat kita bisa seperti sofa. Kita bisa duduk santai, kaki selonjor ke depan. Dan itu dimungkinkan karena memang legroom belakangnya lega, jadi kursi ini masih bisa direbahkan dan seolah-olah menyambung dengan jok belakang. Sampai depan ini ada yang mau saya lakukan dulu, ngeletekin plastiknya. Soalnya ini mobil pada saat diserah terimakan buat dites itu baru grace dari Aion, belum dipakai sama sekali. Jadi ini kita harus cabut dulu. Wow, ini benar-benar high quality banget materialnya. Yang sebelah sini juga dong. Yes. Oh, di bawahnya masih ada lagi. Ini materialnya Aion menyebutnya sebagai PVC leather ya. Ini benar-benar rasanya premium. Sampai ke setirnya juga. Lingkar setirnya agak besar jadi kayak mobil-mobil di Eropa. Dan posisi duduknya ergonomis. Walaupun mobil ini belum dilengkapi dengan
teleskopik, jadi hanya tilt, tapi dia sudah cukup ergonomis. Tapi tentunya akan lebih bagus kalau mobil ini bisa teleskopik juga, karena akan lebih fleksibel untuk beragam ukuran orang. Tapi ini kebetulan untuk saya ini ergonomis. Visualnya juga visibilitasnya juga sangat baik. Dan ini lihat dari rumah ini sementara tercatat 11,8 kWh per 100 km. Artinya itu di atas 8 km per kWh. Mungkin sekitar 8,3 km per kWh. Tapi nanti kita akan lihat energi consumption-nya. Untuk layarnya sendiri juga besar layarnya. Dia sudah support Apple CarPlay dan Android Auto. Dan kalau Anda punya Ion sebelumnya, ini mirip sekali seperti yang ada di Hypertech HT. Satu yang unik di depan, ini nih, lihat deh. Lacinya nggak terlalu gede, kecil, mungkin buat simpan STNK atau benda-benda kecil. Tapi lihat cara membukanya retro banget. Nah, selain layar multimedia yang 14,6 inci ini, sama seperti Ion lainnya, ada instrumen dengan ukuran 8,6 inci diameternya. Kemudian ini layarnya bisa diubah menjadi layar instrumen biasa dengan MID. Bisa juga dengan ini fitur ADAS-nya, jadi seperti radar. Kemudian bisa diubah menjadi navigasi di sini atau entertainment. Ada satu lagi yang unik di mobil ini, lihat di belakang layarnya. Ini ada tissue holder. Jadi ini sengaja ditempatkan untuk tisu, supaya tisu itu tidak terlihat, nggak kemana-mana. Biasanya tisu taruh di sini atau taruh di sini, ini nggak kelihatan. Kalau mau ngambil kita tinggal ambil seperti ini. Cerdas juga, nggak tertutupi oleh layarnya. Kemudian dia juga sudah dilengkapi dengan wireless charging. Wireless chargingnya ini besar, dayanya sampai 50 watt, makanya sampai ada ventilasinya di sini untuk mengeluarkan panas dari handphone Anda. Ada cup holder di sini, dan ini ada laci penyimpanan yang cukup besar. Dan ini tidak ada ventilasi pendinginnya ya. Tapi dingin di sini. Jadi kayaknya dia tetap dapat hembusan AC entah dari mana. Kayak lemari es dinginnya. Tapi mereka sendiri tidak menyebutnya sebagai cooler box sih. Mungkin kebetulan aja dinginnya. Nah, sekarang kita akan buka panoramic sunroofnya. Sayangnya nggak ada tombol fisik di sini, jadi kita harus cari di layar. Kalau udah hafal sih gampang. Tapi kalau belum hafal, emang kita harus nyari dulu di smart cabin, seat ventilation, bukan switch. Di switch control. Oke. Kita buka. Haha. Langsung kabinnya jadi terasa lebih terang, lebih lega, dan jelas lebih berkelas. Oke, langsung kita lanjutkan perjalanannya, karena saya udah lumayan lapar dan saya belum pernah nyobain soto kuning Bogor. Ini pertama kali saya mau nyobain soto kuning Bogor karena kemakan TikTok. Let's go. Kalau melihat bentuknya pertama kali, saya tuh mikirnya Ion UT ini cuman pas buat di dalam kota. Karena emang setirnya enteng, radius puternya kecil, diajak meliuk-liuk tuh enak gitu. Dimensinya tuh pas, walaupun belakangnya lega sekali gitu, tapi dimensinya tuh nggak sampai mengintimidasi. Pas lah buat di dalam kota. Tapi begitu saya denger range-nya, oh ini artinya cocok buat ke luar kota juga. Lihat akomodasinya, oh ini cocok buat jalan jauh juga. Dan ternyata mobil ini punya sistem ADAS yang lumayan lengkap, termasuk adaptive cruise control dan lane keep assist. Jadi bisa semi autonomous mobilnya. Dan selain itu dia juga ada forward collision prevention assist. Jadi dia bisa ngasih peringatan kalau mobil kita mau menabrak depan, dan bahkan dia bisa melakukan intervensi pengereman. Ada rear collision warning, ada rear cross traffic alert, blind spot detection. Kemudian juga ada door open warning, yang saya selalu suka kalau ada fitur itu, karena ketika kita mau membuka pintu, dia bisa memberi peringatan kalau ada kendaraan lain yang berpotensi nabrak pintu kita dari belakang.
Ada emergency lane keeping yang bisa menjaga mobil kita supaya nggak keluar jalur. Lane departure assist, lengkap. Dan ingat, lagi-lagi ingat, ini mobil starting dari di bawah 300 juta. Kemungkinan besar di 270 sampai 280 juta mungkin ya. Dan yang paling mahalnya pun masih 300 juta kecil. Selengkap ini. Ini kelengkapannya, bentuknya, fiturnya, bahkan kelegaannya. Ini layak berada di sebuah electric vehicle yang harganya di atas 500 juta rupiah. Tapi tenang, masih ada satu kejutan lagi yang itu akan saya sampaikan setelah makan siang. Juga tonton video ini sampai habis karena selain hal yang saya suka dari mobil ini, pastinya supaya berimbang saya juga akan berikan sejumlah hal yang saya kurang suka dari mobil ini. Dan di akhir video saya juga akan berikan kesimpulan mengenai Ion UT ini. Apakah layak buat dipertimbangkan? Oke, kita udah sampai dan enak banget ya pas parkir. Jadi kameranya udah kamera 360. Jadi gampang banget parkirnya. Yang lebih nyenengin lagi, mobil ini juga punya walk away lock. Jadi kita tinggal ngejauh aja, dia akan ngunci sendiri. Nah, jadi nggak perlu khawatir kalau kita ke mall atau kemana, mobil udah dikunci belum ya, karena dia pasti ngunci sendiri. Nah, kita makan di sini. Kuahnya udah gurih, belum dikasih bumbu, cuman kurang manis dikit. Nah ini, Andi Sugar. Kecap manis itu tetap perlu untuk beberapa jenis kuah. Secukupnya. Oke, kita tambahin manisnya dikit dari kecap. Langsung balance rasanya. Kita tambahin jeruk. Dan tentu saja sambal. Secukupnya aja. Sambal kalau terlalu banyak merusak rasa aslinya. Wah, enak. Kuahnya tuh kuning tapi nggak kental gitu, jadi tetap cair dan seger banget rasanya. Gurih, enak banget, enak. Benar. Tentunya karena kita orang Indonesia harus pakai nasi. Nggak kayak teman saya yang bertopeng itu, udah anti nasi dia. Oke, kita coba dagingnya sama babatnya. Enak ini. Nikmat sekali. Dan ini ternyata udah buka dari tahun 93 ya. Jadi udah 32 tahun. Recommended. Walaupun saya nggak tahu ya kalau weekend parkirnya masih gampang nggak ya, karena ini di pasarnya Jalan Surya Kencana, Babakan Pasar, Bogor. Oke, ini lihat deh. Bumpernya gede banget ya. Sampai sini bumpernya. Pengen lihat apa yang ada di balik cupnya. Kecil tapi ini apa, sebenarnya moncongnya tuh jauh gitu, jadi crumple zone-nya juga sampai depan. Nah ini bisa buat kita ngisi air radiator, air wiper, minyak rem. Akinya kecil banget, aki 12 volt. Cute banget sih ini mobil. Mesti dibanting.
Oke, kita sekarang akan jalan balik lagi ke Jakarta dan saya akan sampaikan seluruh impresi dari mobil ini, termasuk yang membuat saya impress atau tercengang. Oke, sekarang kita masuk tol lagi dan saya mau memberitahu Anda yang bikin saya impress ke mobil ini sejak pertama kali nyetir. Dan ini nggak saya expect dari mobil di kelas ini dan harga segini. Itu adalah kenyamanannya. Ini impresif sekali kenyamanannya. Rasanya tuh seperti mobil premium yang kelas atas, bahkan bukan seperti mobil premium kelas menengah atau kelas compactnya ya. Ini kayak yang di kelas atasnya, empuk suspensinya. Kemudian keheningannya luar biasa, walaupun dia kacanya belum double ya, tapi keheningannya sangat bagus, kelihatannya material peredamnya sangat bagus di sini. Kebisingan ban juga minimal, tapi empuknya itu yang nggak pernah saya temui di mobil di kelas ini. Memang kalau misalnya mobilnya kita ajak buat bermanuver, ada body roll, tapi masih terukur dan masih mantep gitu di kecepatan tinggi. Tapi mobil ini memang bukan untuk manuver tajam. Tapi siapa yang butuh manuver tajam di mobil seperti ini? Yang lebih dibutuhkan adalah kenyamanan. Dan Anda gak akan expect mobil harga 300 juta bisa senyaman ini. Ini rasanya mobil di bawah 500 juta rupiah yang ternyaman yang pernah saya coba. Mau merek Eropa apapun, nggak ada yang seperti ini. Halus sekali. Ini mobil mau di dalam kota, mau di tol, jalan bagus atau jalan rusak, dia akan memberikan kenyamanan yang jauh lebih baik dibandingkan rival sekelasnya. Atau bahkan di bawah 500 juta tuh gak ada yang lebih nyaman dari ini. Di bawah 1 miliar pun hanya sedikit mobil yang lebih nyaman dari ini. Tapi memang DNA-nya Aion ya. Saya udah coba Aion Hypertech HT, itu nyaman sekali. Kemudian Aion V itu juga sangat nyaman. Begitu juga dengan Aion Y Plus. Sekarang saya tuh gak expect di model yang paling rendahnya atau paling compactnya masih senyaman ini. Ini benar-benar satu highlight yang luar biasa dari mobil ini. Tapi walaupun nyaman, dia tuh nggak yang mengayun-ngayun yang jadi nggak stabil, tetap mantap gitu. Ini suspensinya terbaik. Nah, sekarang sesuai janji saya, selain hal yang impresif, saya juga akan menyebutkan ke Anda beberapa hal yang saya kurang suka dan suka dari mobil ini. Dimulai dari yang saya kurang suka dari mobil ini. Yang pertama, sama seperti Aion lainnya, kebanyakan tombol fisik itu dipindah ke layar. Dan itu lumayan merepotkan. Untuk operasi yang seharusnya itu mudah untuk dilakukan, seperti menyetel spion, itu saya harus masuk ke menu switch control, regulate rear view mirror, baru saya menggunakan tombol yang ada di setir. Harusnya Aion berani untuk model-model berikutnya mengeluarkan lagi sejumlah tombol fisik supaya mempermudah pengoperasian. Kemudian hal kedua, ya memang ini yang compact ya mobilnya ya, tapi rasanya tuh benar-benar premium mobil ini. Tapi rasa premiumnya agak terlukai sedikit ketika kita membunyikan klakson. Tetet. Kurang berwibawa. Dan satu lagi yang saya agak kurang suka dari mobil ini adalah ketika kita sennya tuh hampir gak kedengeran, kecil sekali suaranya. Kalau kita dengerin audio atau radio, udah deh gak kedengeran suara sennya. Dan kita harus ngeliat ke indikator untuk tahu kita sennya nyala apa enggak. Walaupun itu bisa di setel volumenya dan udah di setel di volume yang paling keras, tetap terlalu pelan. Nah, itu adalah sejumlah hal yang agak mengganggu saya di mobil ini. Nah, selain yang tadi sudah saya sebutkan, saya juga punya sejumlah hal yang saya suka dari mobil ini. Yang pertama, ini nih. Ini ada spion kecil di atas, nanti saya perlihatkan. Ini dia itu spion cembung, fungsinya itu untuk melihat
bisa blind spot di kiri, tapi utamanya adalah untuk melihat anak-anak Anda atau penumpang yang ada di bangku belakang. Ini di mobil zaman dulu tuh suka ada, tapi di mobil baru ini udah dilupakan fitur yang sangat berguna ini. Jadi kalau Anda bawa anak-anak, tinggal buka ini, Anda bisa lihat anak-anak Anda melakukan apa, ngelepas seat belt apa enggak, Anda bisa awasi dari sini dengan mudah. Kemudian hal berikutnya adalah mobil ini udah ventilated seat. Jadi dia dilengkapi dengan pendingin kursi. Balik lagi, 300 jutaan ada pendingin kursi. Joknya elektrik pula. Kemudian masih dengan harga 300 jutaan, buka tutup ininya, buka tutup ventilasi AC-nya. Ini modelnya dan rasanya seperti mobil premium. Ada tahanannya gitu. Jadi sampai kulit Anda di jari pun merasakan aura premium di mobil ini. Aura premium di mobil harga 300 jutaan. Dan rasa premium itu masih ada lagi di lampunya. Jadi lampunya ini LED, warnanya putih, dan pendaran cahayanya tuh soft, sehingga cahayanya itu merata, dan dia itu berpendarnya tuh tidak langsung terang gitu, gradual. Dari mulai mati, meredup, terus nyala. Ketika matiin juga dia meredup dulu baru mati. Dan satu lagi hal yang saya suka dari mobil ini adalah sistem auto hold-nya. Dia sudah rem parkir elektrik kan, dan itu kalau misalnya kita pakai parkir gitu, kita masukkan ke P, dia otomatis ininya aktif, rem tangannya. Tapi yang istimewa itu adalah auto hold-nya. Jadi ketika auto hold itu kita aktifkan, itu ketika mobil itu sudah berhenti, dia tidak langsung menahan mobil itu, tapi kita harus menginjak pedal rem sedikit lebih dalam lagi, baru dia mengunci auto hold-nya. Dan itu enak, karena nggak semua orang suka auto hold di semua kondisi. Kadang-kadang apalagi misalnya lagi di kemacetan, stop and go gitu ya kan, berhenti jalan, kan itu enaknya ngerayap. Jangan sampai kita berhenti total dengan auto hold. Nah, dengan sistem ini itu bisa, ketika kita lagi mau berhenti sebentar dan kita tahu bakal jalan lagi, kita nggak perlu nginjek dalam-dalam remnya, kita injak aja sampai berhenti, jalan lagi. Tapi ketika kita ini lama nih di lampu merah, kita tinggal tambahin injakan sedikit, dia aktif. Ini di Ion yang lain juga seperti itu, dan ini auto hold yang sangat menyenangkan untuk digunakan. Ini luar biasa ya. Ini kita berhenti di rest area kilometer 21. Sedangkan saya startnya dari Jakarta. Artinya dari Jakarta sampai ke tempat finishnya ini, ketinggiannya lebih tinggi nih tempat finishnya. Tapi konsumsi energinya, nah ini Anda bisa lihat, (11,6 kWh per 100 km. Itu artinya sekitar 8,5 km per kWh. Kalau kita kalikan 60 kWh, 8,5 kali 60 itu 520 km. Oke lah, artinya itu masuk akal range ya. Dan itu tapi akan bervariasi ya, tergantung dari gaya mengemudi Anda, kondisi jalan. Tapi saya diceritain sama Om Mobi, dia bawa mobil ini ke Semarang dari Jakarta, tidak ngecar sama sekali. Sampai Semarang range-nya masih sisa 50 km. Padahal dari Jakarta ke Semarang itu kan pasti bukan situasi yang ideal buat mobil listrik, karena tidak ada regeneratif terlalu banyak gitu. Kita konsisten di tol. Tapi artinya mobil ini yes, dia bisa menyentuh 500 km di kondisi yang mendukung. Tapi ya ini dari tadi biasa aja, nggak pakai eco mode sama sekali, malah kadang-kadang sport mode. Mobil yang kayaknya semuanya bisa dilakukan mobil ini. Well, cukup kagum dengan mobil ini. Gak expect mobil di kelas ini bisa memberikan kenyamanan yang sedemikian hebatnya.
Dan mobil ini rasanya mengisi semua checklist yang dibutuhkan. Bentuk yang keren dari luar, yes. Mesin yang bertenaga, yes, 200 HP lebih. Range yang jauh, yes, 500 km. Kenyamanan, yes. Ini adalah mobil paling nyaman dari semua kelas di bawah 500 juta rupiah yang pernah saya coba. Kemudian lega, yes juga. Fiturnya banyak, yes. Apple CarPlay, Android Auto, yes. Kemudian fitur ADAS yang lengkap, termasuk Adaptive Cruise Control dan Lane Keep Assist, yes. Semuanya juga ada, dan ini semua bisa Anda dapatkan dengan 300 juta rupiah kecil. Ini adalah salah satu mobil yang value for money-nya luar biasa. Bukan hanya harga berbanding fitur, tapi juga harga berbanding rasa berkendaranya. Well, kayaknya istri saya udah kepincut ya. Kita lihat aja nanti di Gias. Nah, ngomong-ngomong di Gias, Anda juga bisa melihat langsung mobil ini, juga bahkan bisa test drive langsung di Gias 2025 di gedung ICE BSD untuk publik dimulai dari tanggal 24 Juli sampai 3 Agustus 2025. Kunjungi booth Ion di sana dan lakukan test drive-nya. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri, serta untuk keterangan lebih lanjut mengenai Ion atau Ion UT ini, Anda bisa follow Instagramnya Ion Indonesia. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Tinggal bujukin istri sedikit sini.